Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap 2 tugas besar irigasi dan bangunan air 1 di, eh, diperoleh tujuan yaitu untuk mendapatkan ketersediaan air, di mana ketersediaan air ini memiliki beberapa tahap yang menggunakan aplikasi Excel. Tahapan pertama adalah mencari tinggi curah hujan tengah bulan. Tinggi curah hujan tengah bulan ini dicari pada setiap stasiun yang telah dipilih pada tahap sebelumnya. Misalkan saja adalah stasiun Ladang Padi, Gunung Nago, dan juga Batu Buswa. Nah, yang pertama yang diinputkan adalah data stasiun hujan, tinggi curah hujan dari bulan Januari hingga Desember per tengah bulan. 15 hari pertama pada bulan Januari dan 15 terakhir pada bulan Januari hingga bulan Desember. Untuk melihat datanya bisa dilihat dari data yang sudah disediakan pada link LMH. Nah, di sini ada data 15 hari pada stasiun Gunung Nago pada bulan Januari dan 15 hari terakhir pada bulan Januari. Nah, data inilah yang nantinya akan diinput ke dalam Excel. Setelah menginput data dari stasiun pertama dari tahun pertama hingga tahun ke-10 diperoleh atau dicari rata-ratanya. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk tiga stasiun lainnya. Setelah itu dicari tinggi curah hujan tengah bulan dengan metode aritmatik. Di sini nanti kita akan menghitung data curah hujan rata-rata dari ketiga stasiun yang telah kita dapatkan tadi. Setelah itu didapatkan rata-rata dari debit yang sudah kita ulangi dari dari tinggi curah hujan yang telah didapatkan. Setelah itu didapatkan juga nilai maksimum dan juga nilai tinggi curah hujan minimum. Nah, setelah itu kita mencari Q 80% atau tinggi curah hujan efektif, di mana tinggi curah hujan efektif yang akan kita gunakan adalah 80% untuk tanaman padi dan palawija. Nah, untuk 10 tahun atau data yang berjumlah 10 didapatkan tabel aritmatik itu seperti yang ditunjukkan pada layar, yaitu dari 9% hingga 91%. Nah, rekan-rekan nanti inputkan data tersebut dari data yang tinggi curah hujan aritmatika diinputkan ke dalam, namun diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, setelah diurutkan, dicarilah Q 80%, di mana Q ini nantinya adalah hasil dari interpolasi dari data 73% dan 82%, sehingga didapatkanlah data 80%. Nah, mungkin untuk mendapatkan koreksi maksimum dan minimumnya, nanti apabila yang maksimum ini sama dengan tinggi curah hujan bulanan yang ada di aritmatika. Nah, setelah mendapatkan tinggi curah hujan, kita cari juga hari hujan tengah bulan. Di mana hari hujan ini pengertiannya adalah menghitung berapa banyak hujan atau hari yang mengalami hujan pada 15 hari pertama di bulan Januari dan 15 hari terakhir pada bulan Januari. Nah, misalkan di stasiun Gunung Nago, pada 15 hari pertama di bulan Januari, itu terdapat ada 3 hujan. Nah, 1 hari tanggal 2, terus pada tanggal 10 sama tanggal 11. Nah, terdapat 3 hari. Maka nanti diinputkan pada tabel stasiun Gunung Nago itu terdapat 3 hari hujan pada 15 hari pertama pada bulan Januari. Hal tersebut dilakukan hingga bulan Desember. Selanjutnya, hampir sama seperti tahap yang sebelumnya, dicari nilai rata-ratanya dan dicari pula dengan cara metode aritmatika, dicari nilai rata-ratanya, nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Selanjutnya, diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu dicari tinggi curah hujan hari hujan efektif 80% dari
data yang telah diinputkan tadi, yaitu hasil interpolasi dari data 73% dan 82%. Selanjutnya ada data klimatologi. Data klimatologi ini sudah tersedia pada website LMHA. Nah, data klimatologi ini nanti berisi data kelembapan udara, data kelembapan data penyinaran matahari, dan beberapa data lainnya. Nah, di setiap data tersebut dicari nilai rata-rata. Misalkan pada data kelembapan udara pada stasiun klimatologi. Nah, dicari nilai rata-rata dari data klimatologi yang telah disediakan. Nah, begitu selanjutnya. Lalu, jangan lupa untuk menginputkan lokasi stasiun, di mana ini merupakan salah satu lokasi dari stasiun yang setelah didapatkan. Lalu, ini merupakan elevasi dari titik bendung dalam bentuk DPL. Selanjutnya ada tabel penman. Nah, dalam tugas besar kali ini yang kita gunakan itu adalah sistemnya penman modifikasi. Nah, untuk tabelnya itu juga sudah disediakan pada link website LMH. Di sini ada tekanan uap jenuh dan sebagainya. Tabel ini nanti akan berfungsi pada perhitungan analisa evapotranspirasi potensial dengan metode penman modifikasi. Metode penman pada mulanya dikembangkan untuk menentukan besarnya evaporasi dari permukaan air terbuka. Nah, untuk mencari analisa evapotranspirasi terdapat ada rumus dasarnya, yaitu C, di mana C adalah faktor penyesuaian untuk meniadakan pengaruh kondisi cuaca siang dan malam. Lalu dikali dengan W dikali Rn, di mana W merupakan faktor bobot atau tertimbang yang berhubungan dengan temperatur, dan Rn adalah radiasi neto yang setara dengan evaporasi. Nah, kemudian ditambahkan dengan EA dikurang ED, di mana EA dikurang ED merupakan perbedaan antara tekanan uap jenuh pada rata-rata temperatur udara dan pada rata-rata tekanan uap aktual di udara. Kemudian dikalikan juga dengan FU, di mana FU merupakan suatu fungsi yang berhubungan dengan angin, dan kemudian dikalikan dengan 1 dikurang W. Nah, untuk mempermudah mencari analisa evapotranspirasi ini, dibikinlah tahapan sesuai tabel yang sudah disajikan ini. Yang pertama adalah mencari temperatur rata-rata. Nah, temperatur rata-rata ini bisa ditemukan pada data klimatologi bagian temperatur. Kemudian untuk tekanan uap jenuh, itu bisa dilihat dari tabel 42A, tabel penman 42A. Nah, di sini terdapat beberapa temperatur dan nilai tekanan uap jenuhnya. Rekan-rekan harus lihat dulu berapa temperatur rata-rata yang didapatkan, misalnya 26,524. Berarti untuk mendapatkan tekanan uap jenuhnya dicari di temperatur antara 26 dan 27. Karena tadi kan temperaturnya 26, sekian. Jadi silakan diinterpolasi untuk mencari nilai tersebut pada tabel 26 dan suhu 27 untuk mendapatkan nilai temperatur yang rekan-rekan dapatkan tadi. Kemudian ada kelembapan udara rata-rata. Nah, ini didapatkan dari data klimatologi. Nah, nanti bisa rekan-rekan lihat di tabel data klimatologi masing-masing. Lalu, seperti biasa untuk mencari ED, lalu mencari EA dikurang ED, dan mencari kecepatan angin. Untuk kecepatan angin juga tersedia pada tabel yang telah disediakan.
tabel data klimatologi. Nah, yang dimasukkan adalah kecepatan angin rata-rata. Kemudian untuk mencari FU, seperti rumus yang telah terlihat, kemudian W atau data latitude dan altitude ini merupakan interpolasi dari tabel 42C. Nah, di sini rekan-rekan nanti akan menginterpolasi sesuai dengan nilai temperatur dan juga elevasi. Misalkan pada tabel ini didapatkan elevasinya 0,761 dan temperaturnya ada 26,524. Nah, untuk lokasi altitude rekan-rekan, nanti disesuaikan dengan titik bendung yang telah rekan-rekan cari. Misalkan nih kita punya elevasinya itu 3000 sekian dengan temperatur 28, sekian, maka yang kita interpolasikan itu ada 2 kali, yaitu antara suhu 28 sama 30 dan antara elevasi 2000 sama 3000. Karena kalau misalkan dia 2000 sekian, berarti kita harus mencari titik tengah dari nilai 2000 dan 3000. Kemudian dicari data 1 kurang W, lalu dilanjutkan dengan rumus EA dikurang ED dikali dengan FU yang telah didapatkan, lalu dikali dengan 1 dikurang W. Kemudian ada RA. RA tersebut bisa dicari pada tabel Penman. Kemudian maksimum lamanya penyinaran matahari. Ini juga dapat dilihat pada tabel Penman. Nah, silakan rekan-rekan interpolasi nanti untuk antara 0 derajat sama 5 derajat sesuai dengan lokasi dari titik bendung rekan-rekan. Selanjutnya untuk penyinaran matahari juga bisa dilihat pada data klimatologi. Nah, lalu untuk mencari N juga bisa dilihat pada rumus, yaitu N besar dikali dengan penyinaran matahari. Selanjutnya untuk mencari RS juga bisa dilihat rumusnya 0,25 ditambah 0,5 dikali dengan N per N dikali dengan RA yang telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya. Untuk mencari RNS juga bisa dilihat rumusnya. Lalu untuk mencari fungsi FT, nah itu bisa dilihat juga pada tabel 4.2H pada tabel Prata. Nah, pada tabel 4.2H itu coba rekan-rekan sesuaikan dengan suhu rekan-rekan. Apabila misalnya suhunya 28, sekian, maka rekan-rekan harus menginterpolasi tabel dari yang suhu 26 dan suhu 28 sehingga nanti didapatkan nilai FT yang sesuai dengan temperatur rekan-rekan. Kemudian untuk mencari FED juga bisa didapatkan rumusnya. Nah, untuk mencari fungsi dari N per N juga bisa dilihat pada slide rumusnya. Untuk Rn1, Rn, dan W bisa dilihat juga pada slide. Nah, untuk kecepatan angin pada saat siang juga bisa ditemukan rumusnya pada slide. Nah, untuk asumsi U siang
per U malam itu diasumsikan 1. Untuk faktor perubah, itu bisa dilihat pada tabel Penman 4.2K. Nah, di sini rekan-rekan harus memperhatikan misalnya tadi antara kecepatan angin siang dibagi dengan kecepatan angin malam kita kan diasumsikan 1. Maka rekan-rekan yang tabel rekan-rekan gunakan adalah tabel di mana tabel tersebut yang menunjukkan kecepatan angin dan siangnya itu sama dengan 1. Nah, terus rekan-rekan lihatlah berapa RS yang rekan-rekan dapatkan pada perhitungan Prata tadi. Nah, nanti dilihat juga RH maksimumnya berapa. Misalnya ada 6 sama 9. Lalu untuk kecepatan anginnya juga bisa rekan-rekan lihat berapa kecepatan angin yang telah didapatkan tabel Prata. Nah, nanti rekan-rekan akan melakukan interpolasi. Yang pertama, untuk mendapatkan untuk mendapatkan RS. Nah, rekan-rekan lihat juga lah berapa kecepatan angin rekan-rekan. Diinterpolasikanlah tabel sesuai dengan kecepatan angin rekan-rekan dan sesuai dengan RH maksimumnya. Dicari titik tengah dari RH maksimumnya, terus dicari juga titik tengah dari RS-nya, sehingga didapatkanlah nilai dari faktor perubah. Kemudian untuk evapotranspirasi potensial. Nah, nanti evapotranspirasi potensial nanti tinggal dikalikan dengan perhitungan telah didapatkan tadi dengan faktor perubah. Untuk jumlah hari per bulan, jumlah hari per bulan itu disesuaikan dengan bulan yang rekan-rekan hitung. Misalkan pada bulan Januari terdapat 31 hari, Februari 28 hari, sampai bulan Desember. Untuk nilai evapotranspirasi potensial nanti tinggal dikalikan antara evapotranspirasi potensial yang per hari dikalikan dengan jumlah per bulan sehingga didapatkan evapotranspirasi potensial per bulan. Untuk tahapan terakhir yaitu analisa ketersediaan air pada sungai yang rekan-rekan dapatkan dengan metode FJMOC. Nah, yang pertama rekan-rekan input dulu curah hujan yang rekan-rekan dapatkan dari tahun yang akan rekan-rekan tinjau. Kemudian inputkan juga daerah irigasi sesuai dengan nama DAS yang rekan-rekan dapatkan. Nah, untuk jumlah hari pengamatan itu disesuaikan dengan berapa hari rekan-rekan mengamati bulan yang rekan-rekan tinjau. Misalkan pada bulan Januari terdapat 31 hari, maka yang untuk 15 hari pertama tetap dibikin 15. Nah, untuk yang 16 sampai 31 itu 16, terus untuk bulan Februari rekan-rekan lihat juga karena bulan Februari hanya 28 hari, maka yang pertama itu tetap hari 1 sampai 15 dan untuk tengah bulan berikutnya itu cuma beberapa hari dari 16 sampai 28 disesuaikan dengan jumlah hari per bulan yang rekan-rekan tinjau. Nah, kemudian ada curah hujan hasil perhitungan metode aritmatika. Nah, ini didapatkan dari jumlah tinggi curah hujan rata-rata yang telah rekan-rekan cari pada metode aritmatika tersebut. Kemudian ada hari hujan hasil perhitungan metode aritmatika. Nah, ini juga sudah rekan-rekan cari pada tahap hari hujan pada tahap sebelum ini. Nah, dari hari hujan efektif. Kemudian untuk evapotranspirasi potensial 1 hari, nah itu sudah rekan-rekan dapatkan juga dari tabel Penman rata-rata tadi.
Nah, untuk yang 1 bulan juga bisa dilihat pada tabel PMN rata-rata sebelumnya yang telah dicari tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari evapotranspirasi terbatas atau EL. Yang pertama diasumsikan untuk penutup lahannya itu sebesar 20%. Lalu untuk E per T0 itu sudah ada rumusnya, yaitu M dibagi dengan 20 dikali 18 dikurang dengan N. Nah, rumusnya bisa kalian lihat pada slide yang sudah ditampilkan. Lalu untuk mencari evapotranspirasi terbuka, tinggal dikalikan saja sesuai dengan rumus yang rekan-rekan lihat pada slide. Nah, begitu juga untuk mencari limit evapotranspirasi. Nah, untuk keseimbangan air di permukaan tanah dicari dengan rumus, yaitu dengan mengurangkan curah hujan hasil perhitungan metode aritmatika dengan limit evapotranspirasi yang didapatkan, sehingga didapatkanlah water surplus-nya atau volume air yang berlebih. Kemudian ada penyimpangan air tanah, di mana kita menggunakan koefisien infiltrasi yaitu sebesar 0,4. Kemudian bisa dicari berapa jumlah infiltrasinya, yaitu dengan mengalihkan water surplus tadi dengan koefisien infiltrasi. Lalu untuk faktor resensi aliran tanah juga diasumsikan yaitu sebesar 0,5. Nah, selanjutnya merupakan beberapa perhitungan untuk mendapatkan base flow. Ada mencari berapa storage dan lainnya. Di mana di sini storage ini diasumsikan 50. Yang terakhir adalah untuk mencari bagian runoff. Nah, untuk mendapatkan direct runoff itu merupakan hasil pengurangan dari water surplus dikurang dengan infiltrasi. Kemudian bisa juga kita cari runoff atau aliran sungai atau RO dengan cara menambahkan antara base flow dan juga direct runoff. Nah, kemudian ada water sheet. Nah, water sheet ini disesuaikan dengan luas das rekan-rekan. Tapi luas dari water sheet ini dihitung dalam kilometer kuadrat. Kemudian nanti bisa didapatkan debit runoff. Nah, untuk mencari debit runoff, rumusnya sudah terdapat di dalam slide, yaitu di mana runoff dikali dengan watershed dikali dengan 1000 per 86.400 dikali dengan jumlah hari per tengah bulan. Nah, untuk tahap 2, itu batasnya adalah sampai mencari debit runoff. Sekian dari video mengenai tahapan-tahapan tahap 2 dengan perhitungan Excel untuk mendapatkan debit andalan atau analisa ketersediaan air. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.